Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nurstiati dengan NPM 1910303023 dari kelas IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi IPA terpadu kelas 7 KD 3.7 terkait interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah IPA terpadu yang diampu oleh Bapak Eko Julianto SPD MPD. Materi yang akan saya sampaikan sesuai dengan RPP dan materi yang telah saya susun sebelumnya. Berikut ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa cukup. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi ya. Alhamdulillah karena semuanya hadir, Ibu lanjutkan pembelajaran hari ini yang akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya dan dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Berikut ini hal-hal yang akan kita pelajari terkait interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Dapat dilihat di layar bahwa KD kali ini akan dikaji menurut 6 disiplin ilmu, yakni biologi, ilmu lingkungan, fisika, matematika, ilmu bumi, dan kimia. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini dapat kalian baca di layar, yakni sebagai berikut. Kegiatan pembelajaran hari ini akan dilakukan secara berkelompok. Silakan bergabung dengan kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok yang telah Ibu tentukan sebelumnya. Terima kasih karena kalian sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sebelumnya, Ibu akan menanyakan suatu hal kepada kalian. Apakah kalian pernah mendengar suatu fenomena gagal panen? Pernah ya? Berdasarkan modul yang telah kalian bawa, ada suatu fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dibaca terlebih dahulu ya. Mata pencaharian mayoritas di suatu daerah adalah petani padi, baik bertani di lahan milik sendiri maupun lahan milik orang lain. Namun, kerap kali diketahui bahwa para petani gagal panen akibat hama tikus yang merusak tanaman padi yang ditanam, sehingga petani tidak dapat memperoleh hasil panen yang maksimal, bahkan hingga petani tidak dapat menikmati hasil panennya. Berdasarkan fenomena tersebut, bagaimana sifatnya? Apakah menguntungkan atau merugikan? Ya tentu merugikan ya. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar terkait bagaimana IPA terpadu memandang fenomena gagal panen tersebut. Jadi, dimohon kalian memperhatikan pembelajaran pada pagi hari ini dan mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu siapkan ya. Silakan untuk masing-masing ketua kelompok untuk maju ke depan dan mengambil modul dan LKPD yang telah Ibu siapkan. Selanjutnya, silakan kalian mengerjakan LKPD tersebut sesuai dengan sumber informasi yang ada di buku maupun modul. Ibu berikan waktu 30 menit ya dari sekarang. Selamat mengerjakan. Baik, karena sudah 30 menit kalian mengerjakan LKPD tersebut, mari kita bahas bersama-sama terkait materi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Dan tadi membahas apa? Fenomena apa? Gagal panen. Ya, mari kita bahas sama-sama ya. Materi pertama yang akan kita bahas yakni organisme dan lingkungannya.
Ilmu yang mempelajari terkait cara organisme berinteraksi dengan lingkungannya disebut dengan ekologi. Lingkungan organisme terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Ruang lingkup ekologi meliputi organisme, populasi, komunitas, dan ekosistem. Ruang lingkup ekologi yang pertama yakni organisme. Organisme merupakan satu makhluk hidup yang dapat ditemukan dalam suatu lingkungan. Contohnya, seekor kambing. Ruang lingkup ekologi yang kedua yakni populasi. Populasi merupakan sekelompok individu dari satu spesies yang menempati suatu ruangan tertentu. Contohnya, sekawanan kambing. Ruang lingkup ekologi yang ketiga yakni komunitas. Komunitas merupakan kumpulan berbagai populasi yang dapat ditemukan dalam suatu lingkungan. Contohnya pada gambar berikut ini. Terdapat kumpulan rusa atau populasi rusa, populasi jerapah, populasi singa, dan populasi kerbau. Ruang lingkup ekologi yang keempat yakni ekosistem. Ekosistem merupakan bentuk interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Dalam gambar tersebut, dapat dijelaskan pada suatu lingkungan terdapat faktor biotik yang berupa tumbuhan dan hewan. Kemudian, untuk faktor abiotiknya dapat berupa sinar matahari, tanah, air, dan juga udara. Kemudian, bagaimana kaitan materi dengan fenomena gagal panen? Berdasarkan materi organisme dan lingkungannya, sawah yang mengalami gagal panen termasuk ke dalam lingkup ekologi yang mana di dalam sawah tersebut terdapat organisme, populasi, komunitas, dan ekosistem. Setelah kita mengenal organisme dan lingkungannya, kita akan membahas terkait interaksi antar spesies. Bagaimana spesies itu dapat bertahan hidup? Nah, bahasan yang pertama yakni rantai makanan. Rantai makanan merupakan urutan suatu makhluk hidup yang melakukan proses makan-memakan. Kemudian, pokok bahasan yang kedua, jejaring makanan atau jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan yang berada di lingkungan. Baik dalam rantai makanan maupun jejaring makanan terdapat suatu istilah yang dinamakan trofik. Trofik merupakan urutan dari produsen hingga dekomposer dalam suatu lingkungan. Trofik dikelompokkan menjadi 4, yakni sebagai berikut. Yang pertama, trofik 1 merupakan produsen primer yang terdiri dari tumbuhan yang mampu melakukan proses fotosintesis. Yang kedua, trofik 2 merupakan organisme yang mampu memakan tumbuhan atau disebut herbivora. Ketiga, trofik 3 merupakan organisme yang mampu memakan secara langsung herbivora, disebut karnivora. Keempat, trofik 4 merupakan organisme yang mampu menguraikan bahan organik menjadi bahan anorganik yang kembali dalam ekosistem atau disebut dengan dekomposer. Untuk memudahkan perbedaan antara rantai makanan dan jejaring makanan akan dibahas berikut ini. Berikut ini penggambaran dari rantai makanan. Pohon dan rumput berperan sebagai produsen atau trofik pertama. Kemudian, rusa berperan sebagai konsumen primer atau trofik kedua. Kemudian, singa gunung berperan sebagai konsumen sekunder atau disebut dengan trofik ketiga. Dan yang terakhir ada dekomposer atau trofik keempat yang berguna untuk menguraikan bahan organik menjadi bahan anorganik sehingga dapat digunakan oleh lingkungan kembali. Selanjutnya, jejaring makanan atau jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan atau jejaring makanan yang kita ketahui merupakan kumpulan rantai makanan dalam suatu lingkungan.
pada gambar berikut ini terdapat berbagai rantai makanan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam jejaring makanan tersebut terdapat rumput, belalang, katak, ular, burung, tikus, kelinci, serigala, dan elang. Interaksi antar spesies yang ketiga yakni kompetisi. Kompetisi merupakan suatu bentuk hubungan yang mana spesies A dan spesies B saling mengalami kerugian satu sama lain. Contoh dari kompetisi yakni dua singa yang saling beradu untuk mendapatkan suatu mangsa. Kompetisi tersebut dikarenakan adanya relung. Apa itu relung? Relung merupakan total sumber daya biotik dan sumber daya abiotik yang dapat digunakan suatu komunitas. Interaksi antar spesies yang keempat yakni simbiosis. Simbiosis terjadi ketika individu yang berasal dari dua spesies hidup dalam hubungan yang erat satu sama lain. Macam-macam simbiosis yakni sebagai berikut. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yang mana spesies A dan spesies B saling menerima keuntungan satu sama lain. Kemudian yang kedua, simbiosis parasitisme. Salah satu spesies A atau spesies B menerima keuntungan dan spesies lain mengalami kerugian. Kemudian, simbiosis yang ketiga, simbiosis komensalisme. Spesies A atau spesies B menerima keuntungan dan spesies lain tidak menerima kerugian. Kemudian, kaitan materi dengan fenomena gagal panen yakni sebagai berikut. Berdasarkan materi interaksi antar spesies, sawah yang mengalami gagal panen akibat hama tikus memiliki rantai makanan yang tidak seimbang karena jumlah tikus yang memakan padi lebih banyak dibandingkan jumlah padi yang ditanam. Kemudian, jumlah tikus yang berlebih dapat dikarenakan tidak adanya predator yang memburu tikus. Tikus yang mengalami keuntungan dan tanaman padi yang mengalami kerugian termasuk ke dalam simbiosis parasitisme. Materi selanjutnya yakni aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi merupakan energi yang diperoleh dari sinar matahari, mengalir melalui produsen, kemudian ke organisme lainnya. Tetapi, energi tersebut akan berkurang menjadi panas. Hal tersebut sesuai dengan hukum termodinamika yang menjelaskan tentang energi mampu mengalir, tapi tidak mampu untuk didaur ulang. Laju penyimpanan energi yang dilakukan oleh suatu komunitas dalam ekosistem disebut dengan produktivitas. Produktivitas dikelompokkan menjadi dua, yakni produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Maaf ya jika slide-nya tertutup. Untuk produktivitas primer merupakan laju penyimpanan energi dalam diri produsen. Kemudian, untuk produktivitas sekunder merupakan laju penyimpanan energi dalam diri konsumen. Lalu bagaimana aliran energi dari tanaman misalnya ke elang atau kelinci? Begini jawabannya. Apakah seluruh energi dari tanaman akhirnya akan masuk ke tubuh kelinci atau elang? Jawabannya tidak, biasanya hanya sekitar 10% pada suatu tingkatan trofik yang tersedia untuk tingkatan berikutnya. Bagaimana dengan 90% energi lainnya? Jawabannya, 90% energi lainnya dimanfaatkan untuk membangun biomasa dan untuk pemeliharaan. Nah, maksud pemeliharaan di sini adalah energi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, mencari makan, bergerak, berkembang biak, bernafas, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat aliran energi dalam suatu rantai makanan berikut ini. Yang pertama, produsen memiliki energi sebanyak 10.000 kilokalori. Kemudian, berapa energi yang didapat oleh konsumen primer? 10% dari 10.000 yakni
1000 kilokalori. Kemudian, berapa energi yang didapatkan oleh konsumen sekunder? Ya, 100 kilokalori karena 10% dari 1000. Kemudian, berapa energi yang didapatkan oleh konsumen tersier? Konsumen tersier mendapatkan 10% dari 100 kilokalori, yakni 10 kilokalori. Paham ya? Selanjutnya, kaitan materi dengan fenomena gagal panen. Berdasarkan materi aliran energi dalam ekosistem, sawah yang mengalami gagal panen memiliki aliran energi yang tidak seimbang, dikarenakan mayoritas tanaman padi sudah dimakan oleh tikus yang memiliki jumlah yang lebih banyak. Hal tersebut mengakibatkan tanaman padi tidak dapat melakukan pemeliharaan bagi dirinya sendiri. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa suatu rantai makanan dikatakan seimbang apabila trofik yang paling bawah, misalnya trofik 1 jumlahnya lebih besar daripada trofik 2. Kemudian trofik 2 jumlahnya harus lebih besar daripada trofik 3, dan trofik 3 jumlahnya harus besar dibanding oleh trofik 4. Dapat dipahami ya? Materi selanjutnya yang kita akan pelajari yakni jenis-jenis ekosistem. Seperti yang kita ketahui, ekosistem merupakan bentuk interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Ekosistem yang memiliki luas wilayah yang sangat luas dan memiliki karakteristik yang sama dinamakan bioma. Bioma di bumi ini dikelompokkan menjadi dua, yakni bioma terestrial dan bioma akuatik. Untuk bioma terestrial diklasifikasikan kembali menjadi 8 subpokok bahasan. Yang pertama, hutan tropis atau hutan hujan tropis, hutan temperata, hutan konifera, tundra, sabana, padang rumput beriklim sedang, chaparral, dan gurun. Yang pertama, hutan hujan tropis atau hutan hujan. Hutan hujan memiliki suhu yang hangat dan konstan sepanjang tahun. Hutan hujan memiliki curah hujan antara 200 sampai 400 cm per tahun yang terbagi atas musim hujan dan musim kemarau. Hutan hujan memiliki keanekaragaman hayati yang lebih banyak dibandingkan dengan bioma lainnya. Kemudian, hutan temperata. Hutan temperata ditemukan di daerah yang memiliki 4 musim. Hutan temperata memiliki suhu bervariasi sepanjang tahun. Hutan temperata memiliki curah hujan antara 75 sampai 150 cm per tahun. Berikut ini ilustrasi dari hutan tropis atau hutan hujan dan hutan temperata. Selanjutnya, hutan konifera. Hutan konifera atau hutan cemara ditemukan di daerah yang memiliki musim dingin yang panjang dan musim panas yang pendek. Hutan konifera memiliki curah hujan antara 40 sampai 100 cm per tahun. Kemudian, tundra. Tundra ditemukan di daerah yang sangat dingin dan memiliki sedikit curah hujan. Salah satu karakteristik tundra adalah adanya lapisan permafrost atau lapisan tanah bawah yang membeku secara permanen di bawah lapisan tanah atas. Berikut ini ilustrasi dari hutan konifera dan hutan tundra. Selanjutnya, sabana. Sabana merupakan padang rumput tropis yang ditemukan di daerah yang memiliki iklim hangat dan musim kemarau yang panjang. Sabana memiliki curah hujan antara 75 sampai 100 cm per tahun. Selanjutnya, padang rumput beriklim sedang. Padang rumput beriklim sedang memiliki curah hujan antara 50 sampai 90 cm per tahun. Tumbuhan yang dapat ditemukan pada padang rumput beriklim sedang seperti rumput dan pohon yang tersebar. Berikut ini ilustrasi dari sabana dan padang rumput beriklim sedang. Dilanjutkan dengan chaparral. Chaparral ditemukan di daerah yang memiliki musim dingin yang sejuk dan hujan serta musim panas yang kering dan panas, ditandai dengan kekeringan dan kebakaran. Kemudian gurun ditemukan di daerah yang memiliki curah hujan yang sedikit, biasanya kurang dari 50 cm per tahun.
Berikut ini ilustrasi dari chaparral dan gurun. Selanjutnya bioma akuatik yang terdiri dari habitat air tawar dan habitat air asin. Untuk keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna dari bioma akuatik maupun bioma terestrial dapat kalian pelajari di modul yang telah Ibu bagikan ya. Selanjutnya kaitan materi dengan fenomena gagal panen. Berdasarkan materi jenis-jenis ekosistem, sawah yang mengalami gagal panen termasuk ke dalam bioma hutan hujan tropis karena memiliki suhu hangat yang cukup konstan sepanjang tahun. Hutan hujan memiliki curah hujan antara 200 sampai 400 cm per tahun yang terbagi atas musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dimanfaatkan oleh petani sebagai musim tanam padi dan musim kemarau dimanfaatkan petani untuk musim memanen padi. Materi selanjutnya yakni siklus material dalam ekosistem. Setiap organisme hidup membutuhkan berbagai zat berbeda seperti air, karbon, nitrogen, fosfor, natrium, kalsium, belerang, klorin, dan masih banyak lagi. Kesemua zat tersebut melakukan suatu siklus di bumi dari jaringan organisme hidup hingga komponen abiotik melalui siklus biogeokimia. Salah satu siklus yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni siklus air. Siklus air yang terjadi dalam ekosistem yakni air menguap dari lautan ke atmosfer. Uap air terbawa oleh angin dan kemudian mengendap sebagai hujan atau salju, baik di atas daratan maupun lautan. Air yang jatuh ke daratan nantinya akan bergerak menuju lautan. Sebagian air akan masuk ke dunia biotik, kemudian melewati rantai makanan. Selanjutnya, air tersebut dikembalikan ke dunia abiotik dengan cara respirasi, berkeringat, dan ekskresi. Selanjutnya, kaitan materi dengan fenomena gagal panen. Berdasarkan materi siklus material dalam ekosistem, sawah yang mengalami gagal panen tetap mampu melakukan siklus material, salah satunya siklus air. Air yang terkandung dalam tubuh makhluk hidup akan dikembalikan ke dunia biotik dengan cara respirasi, berkeringat, dan ekskresi. Materi selanjutnya yakni perubahan dalam ekosistem. Perubahan dalam ekosistem dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, suksesi primer adalah suksesi yang terjadi ketika suatu wilayah kosong dijajah oleh gangguan organisme hidup secara berurutan. Yang kedua, suksesi sekunder adalah suksesi yang terjadi ketika gangguan yang menghancurkan kehidupan yang ada di habitat dan hanya meninggalkan tanah yang utuh. Selanjutnya, kaitan materi dengan fenomena gagal panen. Berdasarkan materi perubahan dalam ekosistem, sawah yang mengalami gagal panen mampu dikatakan sebagai suksesi sekunder dalam skala kecil, karena gangguan tikus menghabiskan tanaman padi dan meninggalkan sawah dengan tanaman padi yang sudah banyak yang tumbang dan rusak. Materi selanjutnya yakni studi populasi berdasarkan ukuran populasi dan sumber daya. Populasi merupakan sekelompok individu yang termasuk dalam suatu spesies yang berada dalam suatu area tertentu. Pertumbuhan populasi dipengaruhi oleh 4 faktor, yakni kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, imigrasi ke dalam populasi, dan emigrasi keluar populasi. Studi populasi terkait pertumbuhan populasi dan sumber daya yang ada dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pertumbuhan eksponensial. Pertumbuhan eksponensial terjadi ketika pertumbuhan populasi dalam kondisi seluruh sumber daya dan kebutuhan untuk reproduksi terpenuhi bagi seluruh anggota populasi. Pertumbuhan yang kedua yakni pertumbuhan logistik. Pertumbuhan logistik terjadi ketika pertumbuhan populasi dibatasi oleh ukuran populasi maksimum yang dapat ditanggung oleh suatu ekosistem. Nah, bagaimana kaitan materi dengan fenomena gagal panen? Berdasarkan materi studi populasi berdasarkan ukuran populasi dan sumber daya, sawah yang mengalami gagal panen mampu mengakibatkan suatu pertumbuhan logistik.
Hal tersebut dikarenakan jumlah hasil panen yang sedikit, maka populasi yang dapat ditanggung memiliki jumlah yang terbatas. Jika fenomena gagal panen tersebut terjadi secara terus-menerus, maka banyak populasi yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya terhadap nasi. Materi selanjutnya yakni pertumbuhan populasi manusia. Menurut data World Population Dataset, jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun yakni sebagai berikut. Pada tahun 1997, sejumlah 244,3 juta jiwa, pada tahun 2000 sejumlah 206 juta jiwa, pada tahun 2003 sejumlah 220,5 juta jiwa, pada tahun 2025 diperkirakan penduduk Indonesia sejumlah 265 juta jiwa. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa kepadatan penduduk di Indonesia semakin meningkat. Kepadatan penduduk memiliki nilai yang berbanding terbalik dengan kapasitas sumber daya yang ada. Sifat sumber daya yang terbatas mampu menimbulkan suatu kompetisi yang menyebabkan terjadinya kelaparan, kekurangan gizi, adanya suatu wabah, meningkatkan kriminalitas, dan menurunnya moral manusia. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka diperlukan suatu patokan yang berguna untuk menilai kepadatan penduduk, yakni dengan angka mortalitas, natalitas, imigrasi, dan faktor lainnya. Untuk ukuran populasi dapat dihitung dengan cara natalitas ditambah imigrasi dikurangi mortalitas dikurangi emigrasi. Lalu bagaimana dampak kepadatan penduduk terhadap permasalahan lingkungan? Berikut ini 7 poin yang mungkin terjadi akibat dari kepadatan penduduk. 1. Lahan yang semakin berkurang. Yang kedua, kebutuhan udara bersih yang meningkat. Yang ketiga, ketersediaan air bersih yang berkurang. Yang keempat, terjadinya kesenjangan sosial. Yang kelima, angka kemiskinan meningkat. Yang keenam, angka kelaparan meningkat. Dan yang ketujuh, terjadinya berbagai pencemaran. Lalu bagaimana kaitan materi dengan fenomena gagal panen? Berdasarkan materi pertumbuhan populasi manusia, sawah yang mengalami gagal panen dapat mengakibatkan sejumlah orang tidak terpenuhi kebutuhan pangannya. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, maka muncul permasalahan baru seperti permasalahan kurang gizi dan lain sebagainya. Sekian ya anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila kalian ingin bertanya, silahkan bertanya. Tidak ada ya? Belum ada? Nah, untuk tugas pertemuan minggu depan, silahkan kalian meringkas apa yang kalian pahami pada pertemuan ini, dan kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di modul masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi IPA Terpadu kelas 7 KD 3.7 tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.